Pada Sabat ini kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berbakti, beribadah di tempat ini. Di tempat-tempat lain mungkin sudah selain hybrid, mereka sudah online kembali ya. Oleh karena bertambahnya orang-orang yang terkena penyakit yang membahayakan dalam tanda kutip, dan kita masih bersyukur dalam keadaan apapun di luar sana, di tempat kita tetap mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Ya, karena kita lebih percaya Tuhan sebagai pelindung kita daripada berita-berita yang tidak jelas di sekitar kita ya, yang di luar sana. Jadi kalau kita berbakti, kita bersyukur karena kita sementara menghadap dan memohon berkat dari penguasa alam semesta ini, daripada kita tinggal di rumah, dirumahkan dan lain sebagainya. Berkat-berkat itu kelihatan sangat sedikit yang kita terima dibandingkan dengan ketika kita beribadah di tempat seperti sekarang ini. Baik saudara-saudara sekalian, ayat yang tadi diambil di dalam Matius pasal 24 sebagai ayat panggilan berbakti kita coba lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 9 sampai 14 ya. Ini sambungan dari apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya bertanya, "Tuhan, apa yang akan terjadi ke depan?" Ketika Yesus coba memancing bahwa akan terjadi suatu peristiwa yang besar kepada Yerusalem. Ya. Jadi Yesus memandang Yerusalem dengan kemegahannya, lalu dia menangis. Roh nubuat katakan dia menangis, dan akhirnya dia melihat ke depan nubuatan yang akan terjadi kepada Yerusalem ini. Dan pada saat itu murid-murid bertanya, "Tuhan, apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti?" Lalu Yesus menjawab rangkap dua peristiwa tentang keruntuhan Yerusalem sekaligus peristiwa dunia yang akan berakhir, diawali dengan beberapa peristiwa tentunya. Nah, itu yang Yesus ucapkan kepada para murid. Dan kita membaca dalam panggilan berbakti dimulai di ayat 9 tadi ya. Nah, kita akan sama-sama melihat di sini Matius pasal 24 ayat 9. Jadi Yesus katakan, "Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku." Peristiwa ini adalah peristiwa global, artinya menyeluruh di seluruh dunia. Setelah beberapa peristiwa yang Yesus katakan akan terjadi, di antaranya peperangan, bangsa akan makin melawan bangsa, ada kelaparan, ada gempa bumi. Lalu Yesus sambung dengan apa? Kamu itu akan disiksa. Kamu diserahkan. Tentu yang menyerahkan adalah apa? Musuh dalam tanda kutip. Musuh iman. Kamu akan dibunuh, dibenci oleh semua bangsa. Bangsa ini yang tidak mengenal Tuhan, artinya yang tidak mengikuti perintah Tuhan dengan benar. Jadi ketika saudara dan saya, kita semua ini
memiliki kebenaran, mempercayai kebenaran Kristus dan mempertahankannya. Dikatakan kitalah umat yang sisa yang mempertahankan 10 perintah itu dan iman kepada Yesus. Dalam hal ini tulisan roh nubuat kita percaya. Kita menjadi sasaran itu, akan dibenci oleh semua bangsa karena itu. Jadi Yesus memberitahukan kepada muridnya sekaligus kepada orang-orang yang akan hidup ke depan ketika membaca firman Tuhan ini, ya. Dan itu sementara saudara dan saya baca, ya, Yesus mengarahkan juga kepada saudara dan saya. Lalu yang berikut yang akan terjadi adalah ayat 10, banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Kalau melihat kalimat-kalimat ini kelihatannya mengerikan. Banyak orang akan murtad. Yesus ketika berbicara banyak orang akan murtad bukan kepada orang yang di luar sana yang tidak mengenal kebenaran, tetapi yang ada di dalam kebenaran. Banyak orang yang ada dalam kebenaran ini akan murtad. Ngeri. Bukan cuma itu, mereka akan saling menyerahkan. Ya. Ini teman-teman kita, saudara-saudara seiman akhirnya saling menyerahkan. Ini yang akan terjadi. Saling membenci. Mungkin sekarang ini kita melihat sedikit, ya, sangat-sangat sedikit peristiwa itu terjadi di kalangan umat-umat Tuhan sendiri, ya, saling membenci, saling menyerahkan dan lain sebagainya. Tetapi peristiwa yang dinyatakan ini terjadi nanti setelah Sunday Law atau undang-undang hari Minggu itu disahkan. Itu peristiwa itu akan sangat hebat terjadi sebagaimana yang dinyatakan dalam Matius pasal 24 ini. Jadi peristiwa itu akan terjadi luar biasa. Ya, saudara dan saya akan disiksa, dibenci, dibunuh. Dan saudara-saudara seiman yang sekarang ini bersama-sama. Jadi jangan lupa, walaupun kita sama-sama saudara-saudara seiman di dalam gereja, ada lalang, ada gandum, itu sama-sama. Tuaiannya nanti. Jadi kita nggak tahu mana lalang, mana gandum. Karena dikatakan di sini yang akan murtad itu banyak. Lalu apa? Saling menyerahkan, saling membenci itu di dalam. Karena apa? Pada waktunya setelah undang-undang hari Minggu itu disahkan, setelah dimeteraikan umat Tuhan, kelihatanlah di situ mana yang lalang, mana yang gandum, mana yang kambing, mana yang domba. Kelihatan semua di sana. Bagaimana kelihatannya? Ketika roh hujan akhir itu dicurahkan. Jadi ketika umat-umat Seventh Day Adventist tidak mendapatkan roh hujan akhir, mereka lah lalang itu. Yang mendapatkan roh hujan akhir itulah gandum itu. Dan nanti lalang ini akan apa? Membenci yang gandum itu. Nanti yang kambing ini akan menyerahkan kepada apa? Kepada penguasa global, New World Order, penguasa dunia ini. Para domba atau gandum kepada mereka untuk diapa? Ya dihukum. Karena tidak melaksanakan apa? Penurutan pada hari Minggu. Sebagai hari ibadah dunia. Bukan cuma nasional di Amerika Serikat. Ibadah dunia. Jadi ayat ini berbicara setelah Sunday Law. Mengapa saya nyatakan ini? Umur dunia 6.000 tahun. Umur dosa di dunia, Roh Nubuat katakan 6.000 tahun setelah manusia jatuh dalam dosa. Maka umur dunia itu dihitung
dan berakhir pada saat apa? Close of probation. Pada saat penutupan pintu kasihan, maka umur dosa itu sudah apa? Sudah 6.000 tahun. Dan itu kena tahun 2027 sampai 2031. Ya, saya harus nyatakan seterang-terangnya. Ya. Jadi Tuhan secara progresif akan menyatakan hal-hal yang perlu dinyatakan kepada umat-umat Tuhan pada waktunya nanti, dan waktunya sudah sangat singkat. Enggak lama. 2027 ini 2022 ya. Kita harus nyatakan ini supaya kita mengerti. Demikianlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ini saudara, tadi ayat inti tadi. Dalam Matius pasal 24 ayat 15. Kita melihat aplikasi kedua dan ketiga. Aplikasi pertama sudah terjadi, Matius pasal 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah perhatikan itu. Ya. Ketika dikatakan pembinasa keji atau kekejian yang membinasakan, ya, berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka kita perlu apa? Perlu memperhatikan. Maka pada saat itu sangat apa? Sangat genting bagi kita umat-umat Tuhan. Ya. Ada dua peristiwa yang perlu kita perhatikan. Pertama, secara aplikasi kedua, ya. Aplikasi pertama kita sudah tahu peristiwa ini sudah terjadi pada saat 2300 kali petang dan pagi dalam kitab Daniel. Selama 1260 tahun apa? Umat Tuhan dianiaya oleh sistem atau binatang yang pertama dalam Wahyu pasal 13. Saya bicara ini seolah-olah saudara sudah tahu nubuatan, enggak masalah. Ya. Dan saya sementara merekam ini. Saudara-saudara sekalian, jadi ketika kita belajar 2300 kali petang dan pagi, maka ada angka 1260 tahun yang dimulai 538 sesudah Masehi sampai 1798. Itulah masa penganiayaan umat-umat Tuhan pada saat itu. Yang menganiaya itu adalah binatang yang pertama, Wahyu pasal 13. Ya, Wahyu pasal 13. Itu kita sudah tahu, ya, maksudnya. Dan penganiayaan itu berlangsung pendek atau panjang? Panjang sekali, 1260 tahun. Tadi malam setelah saya bahas ini, pembahasan khusus ini, ada beberapa yang japri lalu menyatakan, pendeta, ini binatang yang pertama ini kalau dia sudah di penjara tahun 1798, umurnya panjang juga ya, 1260 tahun. Saya bilang itu bukan pribadi yang dibahas, tetapi sistem. Wahyu 13 itu dan Daniel itu berbicara tentang sistem binatang yang pertama. Jadi siapa saja yang menjabat, dia masuk di sana. Bukan cuma satu orang saja, tapi beberapa orang. Jadi bicara sistem sesuai dengan nubuatan yang kita pelajari. Baru mereka ngerti, oh iya, mengapa 1798 luka parahnya akhirnya terjadi kepada binatang yang pertama ini. Ya iya, karena di penjara. Pada saat itu Napoleon Bonaparte penjara ini raja ini, sehingga dia dikatakan luka parah, luka yang membahayakan. Setelah itu tahun 1929 kok sembuh dia. Apa maksudnya sembuh? Lalu saya katakan berdasarkan sejarah
maka tahun 1929 PBB dunia mengakui ini menjadi satu negara. Vatikan itu menjadi negara 1929. Maka genaplah nubuatan yang dikatakan, maka luka parahnya itu apa? Sembuh. Ya, luka parahnya sembuh. Nah, kita mau lihat dulu Wahyu pasal 13. Ya. Wahyu pasal 13 ayat yang ketiga, ya. Wahyu pasal 13 ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Setelah sembuh apa yang terjadi? Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang itu? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Itu binatang itu. Ya, yang 1929 disahkan menjadi negara. Luka parahnya sembuh. Makin kuat. Karena apa? Kekuatan tahta diberikan oleh si naga. Setan berikan kekuatannya kepada binatang yang pertama ini. Ayat berikutnya, ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya 1260 hari atau 1260 tahun berdasarkan nubuatan. Satu hari sama dengan satu tahun buatan. 1 tahun bagi Tuhan, bagi kita 1000 tahun. Jadi konteks nubuatan kita harus lihat di sini. Sekarang, apakah Wahyu pasal 13 ayat 5 ini sudah terjadi atau belum? Saya tanya sekarang. Kita lihat konteks Wahyu pasal 13. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Nah, sekarang kita lihat ayat 4. Ayat yang ketiga maksud saya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Nah, saya kembali ke ayat 5. Peristiwanya udah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Ini peristiwa kedua. Ini yang banyak orang tidak melihat ke sana. Ini setelah luka parah. Maka akan ada penganiayaan berikut. Berapa lama? 42 bulan. 42 bulan. Peristiwa ini belum terjadi. Yang sudah terjadi yang 1260 tahun. 538 sampai 1798. Tetapi dalam Wahyu pasal 13 ayat 5 ini belum. Tetapi sementara. Kapan mulainya? Jadi ada konteks nubuatan dua. Arti yang simbol dan arti yang sebenarnya. Jadi kalau ada angka-angka 3,5 tahun, 42 bulan, 1260, itu arti dari penganiayaan atau masa kesukaran yang akan terjadi kepada umat Tuhan yang sudah atau sedang dan yang akan terjadi. Ini konteksnya ya.
Jadi kita mau lihat bagaimana sepak terjang binatang yang pertama bersama binatang yang kedua, Wahyu 13, plus spiritisme itu. Jadi 3 serangkai dunia ini ya. Kita lihat ayat inti tadi. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah apa? Perhatikan. Peristiwa ini sudah terjadi di waktu yang lalu. Sebelum Yerusalem dibinasakan, maka 3,5 tahun sebelum tahun 70 AD. Tahun berapa itu? 66. Ada satu peristiwa di mana Tuhan tunjukkan di mana umat-umat Kristen pada saat itu mereka berduyun-duyun keluar sebelum dibinasakannya apa? Yerusalem. Jadi orang-orang Kristen satu pun tidak ada yang binasa, semua selamat karena sudah dikasih kode. Apabila kamu lihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, maksudnya di Yerusalem pada saat itu konteksnya ya. Maka para pembaca perhatikan apa yang mereka perhatikan ayat berikutnya. Maka orang-orang yang di Yudea harus apa? Melarikan diri ke pegunungan. Lalu 17, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, jangan ia turun mengambil barang-barang dari rumahnya. Ayat 18, dan orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali mengambil pakaiannya. Ayat 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui pada saat itu. Yang perlu dilakukan apa? Ayat 20, berdoa supaya waktu kamu melarikan diri jangan sampai ada pada musim apa? Dingin atau pada hari Sabat. Jangan kena hari Sabat penganiayaan itu. Itu terjadi yang lalu. Tapi aplikasinya ada sekarang. Ya. Aplikasinya ada. Siapa pembinasa keji? Siapa kekejian yang mematikan? Yang berdiri di tempat kudus. Hati kita, tubuh kita ini adalah apa? Bait kudus. Di mana Roh Kudus apa? Tinggal. Siapa pembinasa keji? Saya aplikasikan dalam Wahyu pasal 13 ayat 5. Siapa pembinasa keji? Dimulai tahun 2020. Berdiri di tempat kudus. Itu permulaan 3,5 tahun atau apa? 42 bulan. Sebelum Sandelo itu apa? Disahkan. Ya, saudara banyak yang tidak ngerti 80-90%, tidak apa-apa. Saya cuma kasih tahu supaya pada waktunya nanti kalau peristiwa terjadi, saya tidak hutang nyawa. Saya udah kasih tahu. 2020, 22, 23, 24, 3,5 tahun. Itu aplikasi kedua. Lukas 21, 20, 24. Lukas 21 ayat 20 sampai 24.
Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh apa? Tentara-tentara, ketahuilah keruntuhan sudah dekat. Apabila kamu melihat tentara-tentara itu mengepung Yerusalem, keruntuhannya sudah dekat. Ada dua. Yang pertama, pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Yang kedua apa? Tentara-tentara mengepung Yerusalem. Apa aplikasi kedua? Yerusalem adalah GMAHK, Seventh Day Adventist. Apa itu tentara-tentara? Tentu pasukan musuh. Pasukan dalam tanda kutip Romawi. Siapa itu Romawi? Kelompok binatang pertama, kedua spiritisme. Mereka sudah menyerang GMAHK. Tahun 2020 udah dimulai. Enggak heran saudara sulit untuk beribadah di gereja. GMAHK sudah diserang, Yerusalem sudah diserang. 2020, nubuatan digenapan. Saudara sadar, banyak berdoa, kompromi dengan dunia, dengan kuasa kegelapan, New World Order sudah terjadi di dalam GMAHK. Mengerikan. Tetapi itulah nubuatan yang sementara kita pelajari. Udah sangat dekat. Saya dapatkan ini minggu lalu. Belum lama. Karena saya mau minta petunjuk Tuhan apa yang terjadi sekarang. Saya harus nyatakan apa yang harus dinyatakan. Karena waktunya saya lihat sudah sangat singkat. 6.000 tahun. Udah mau genap waktunya. Tapi apa yang sementara terjadi supaya kita umat Tuhan siap. Tadi malam saya sudah paparkan walaupun tidak apa. Diekspos semuanya. Karena itu online. Dan itu sudah di-upload di YouTube. Dan risikonya itu akan di-ban. Tetapi harus diungkapkan saudara. Itulah kebenaran ya. Saudara percaya atau tidak, nanti waktunya. Ya, nanti waktunya. Ketika peristiwa itu terjadi, saudara akan ingat, oh sudah pernah dinyatakan. 2020, 21, 22, 20 pertengahan. 21, 22, 23, 24. Masa penganiayaan sementara berlangsung secara khusus bagi umat Tuhan. Tanpa kita sadari, sejak tahun 2020, yang saya herankan, ada banyak umat-umat Tuhan yang belum bergabung di luar kandang sana. Tuhan pakai mereka. Mereka sebarkan, mereka kabarkan itu ke dunia. Saudara buka saja di YouTube. Banyak sekali. Bukan sedikit. Justru di kalangan umat Tuhan yang mengaku The Seventh Day Adventist kurang. Sedikit sekali. Menjadi templakan bagi kita. Ada apa di dalam tubuh gereja kita? Saudara-saudara, nubuatan yang perlu kita pelajari tentang masa kesukaran ini juga menjadi bagian kita dalam Matius 24 ayat 22. Satu kebahagiaan bagi saya pribadi sebagai umat Tuhan, The Seventh Day Adventist, umat pilihan. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat,
maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Kalau tidak dipersingkat, banyak yang mati dengan masa kesukaran yang ada ini. Lalu akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Waduh. Karena ada umat Tuhan yang segelintir, yang sedikit itu, yang percaya perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan, dan iman kepada Yesus, roh nubuat itu, maka waktu itu dipersingkat. 3,5 tahun bisa jadi 3,5 bulan, bisa jadi 3,5 minggu. Suatu kebahagiaan bagi kita. Mengapa saya katakan begini? Karena umumnya umat-umat Tuhan tertidur. Dari 10 anak darah itu, yang bodoh 5, yang pintar 5. Yang bodoh banyak. Tertidur semua. Tanpa roh. Karena roh nubuat katakan apa? Tidak ada roh. Saudara baca Matius pasal 25. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana membawa pelita juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi yang membedakan umat Tuhan, mana kambing, mana domba, mana lalang, mana gandum, dibedakan dengan minyak. Minyak lambang Roh Kudus atau karakter Yesus. Itu saja yang membedakan kita. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Siapa yang mengantuk? Anak darah bodoh, anak darah yang pintar sama-sama tertidur. Ketika apa? Kedatangan Yesus kedua kali tertunda pada zamannya Nyonya White. Sampai sekarang tertidur. Waktu tengah malam, Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Waktu tengah malam adalah saat Sandelo disahkan. Undang-undang hari Minggu di Amerika Serikat disahkan pada tengah malam. Nyonya White katakan, pada tengah malamlah Kongres Amerika Serikat berhimpun. Jadi tengah malam orang lagi tidur, lalu mereka memutuskan undang-undang hari Minggu nasional disahkan, dilaksanakan di Amerika Serikat. Waktu tengah malam ketika undang-undang hari Minggu itu disahkan, ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Pada saat Sandelo disahkan, semua umat The Seventh-day Adventist kaget, bangun semua, seolah-olah bangun rohani. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berikan kepada kami sedikit minyak, sebab pelita kami hampir mati. Tapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup bagi kami. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, mempelai datang. Mereka telah siap sedia masuk bersama dengan dia. Lalu pintu kasihan ditutup. Habis. Udah nggak ada waktu lagi. Saudara-saudara sekalian, pekabaran yang singkat ini, mudah-mudahan kita mengerti. Ya, waktunya sudah tidak lama lagi. Ya,
Kita sementara masuk di dalam nubuatan-nubuatan yang kita pelajari selama ini, khususnya yang kita sementara pelajari sekarang ini. Dan banyak berdoa, berjaga dan berdoa. Karena apa? Sekarang ini kita lagi digiring untuk tetap tertidur di dalam kegiatan-kegiatan dunia. Kita memikirkan apa? Suami, kita memikirkan istri, kita memikirkan pacar, kita memikirkan anak-anak, kita memikirkan mereka supaya sekolah tinggi terusnya, memikirkan pekerjaan kita, memikirkan kekayaan kita, harta kita. Bagaimana kita menimbun harta kita, bagaimana kita bisa menjadi hebat di mata dunia. Itu yang sementara kita buat sekarang. Dan setan sementara menggiring kita untuk hal-hal ini, supaya kita didapatkan tertidur terus, tanpa minyak, tanpa karakter Yesus, tanpa Roh Kudus. Sehingga pada saat sandelo disahkan, habis kita semua. Kalau bisa, umat pilihan itu apa? Semua goncang imannya. Saudara-saudara sekalian, inilah seruan nyaring sebelum sandelo disahkan. Seruan nyaring untuk SDA. Seruan nyaring ke dalam. Ya. Hanya orang-orang yang dikatakan gadis yang pintar, bijaksana, yang akan mengerti ini. Ya. Yang mengerti apa yang saya sampaikan ini. Di dalam Daniel pasal 12 dikatakan, adapun aku, kata Daniel, memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apa akhir dari segala ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi, termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji, tapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Ini gadis-gadis yang bodoh. Tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, jadilah orang bijaksana. Umat Tuhan bijaksana. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian, yang membinasakan itu ada 1290 hari. Sejak tahun 2020. Dimulailah tanggal itu. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman. Engkau akan beristirahat, kata malaikat kepada Daniel, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Zamannya Daniel tidak diungkapkan, dimeterai. Tetapi bagi saudara dan saya yang sekarang hidup di akhir zaman, dibukakan. Dan kita perlu tahu di sini, ya, sejelas-jelasnya apa yang kita sudah sampaikan. Saudara-saudara sekalian, inilah pengabaran yang boleh kita mengerti, sedikit maupun banyak. Tapi mintalah petunjuk Roh Kudus, supaya apa yang dinyatakan saat ini tidak berlalu. Dinyatakan 100, saudara dapat 10, enggak masalah. Dapat 20, enggak masalah. Dapat 100, lebih baik. Karena perkabaran ini harus sampai, saudara harus dengar. Kita semua harus alami ini nanti. Yang jelas,
saya tidak punya hutang nyawa pada saudara-saudara yang ada di jemaat ini dan para tamu yang sempat hadir. Saudara-saudara sekalian, banyak pembinasa keji, banyak kekejian yang mematikan, yang merusak saudara dan saya. Bukan cuma dari sejak tahun 2020. Hal-hal yang melanggar kesehatan saudara itu bisa mematikan saudara. Selera, ya, saudara perlu reformasi kesehatan ini total sekarang ini, ya. Dan saya inginkan kita juga reformasi total di dalam potlak-potlak kita. Kapan lagi? Nggak sempat lagi kita menunda dan menunda. Nggak sempat lagi. Marilah kita memiliki kehidupan yang bersih, yang suci, yang kudus, menjadi anak dara atau gadis yang pintar bijaksana, menyikapi apa yang sementara terjadi sekarang dan apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan sampai waktunya nanti. Ketika peristiwa itu terjadi, kita akan didapatkan tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Kalau saudara sudah tahu begini, dikatakan pergilah ke pegunungan. Apa itu pegunungan? Tempat perlindungan Tuhan. Itu simbol pegunungan. Pergi kepada Tuhan. Di mana saja kita berada itu pegunungan. Ada yang ke desa-desa. Iya, itu sesuai konteks yang Tuhan izinkan. Ada yang masih tetap tinggal di kota-kota. Itu pegunungan juga. Di mana Tuhan izinkan kita tinggal di sana. Karena di mana Tuhan tinggal bersama kita itu pegunungan. Kemana saja. Tetapi yang jelas, kita perlu memberitahukan kepada orang-orang lain segera. Jangan sampai terlambat saudara-saudara kita. Saudara-saudara seiman, apalagi yang sedaging dengan kita, sedara dengan kita. Beritahukan kepada mereka, itulah Yerusalem kita yang pertama. Saudara-saudara yang paling dekat dengan kita, beritahukan kepada mereka, waktunya sudah tidak lama. Cepat kita bertobat, siapkan diri kita. Jangan sampai sudah waktunya kita terlambat, lockdown di mana-mana, nggak sempat kita keluar dan lain sebagainya. Kita terjerat di sana. Saudara sekalian, saudara yang masih punya problem, punya masalah, cepat selesaikan sekarang. Jangan ditahan-tahan. Karena sewaktu-waktu kita tidak tahu kehidupan kita. Maut itu selangkah di depan kita. Kita nggak tahu. Selesaikan masalah sedapat yang kita lakukan. Kecuali kita sudah terdiam di tempat tidur, tidak bisa lagi selesaikan masalah. Tinggal memohon pengampunan pada Tuhan. Tapi kalau saudara masih bisa jalan, masih ada alat komunikasi, bisa kontak orang-orang yang bermasalah dengan kita, selesaikan masalah itu. Apapun itu. Jangan sampai kita didapatkan nggak siap. Kita jangan jadi anak dara yang bodoh. Jadilah anak dara yang pintar atau bijaksana. Jadilah gadis yang bijaksana. Masuk ke dalam kelompok domba, dalam kelompok gandum itu. Jangan jadi lalang terus. Jangan jadi kambing terus. Jangan jadi anak dara yang bodoh terus. Mengapa? Karena kita setiap hari kita penunggu pagi, penunggu malam, berdoa, ibadah Rabu malam, ada Vesper, hari Sabat. Jangan cuma jadi rutinitas, tetapi masalah-masalah dosa kita tidak selesaikan. Sudah waktunya kita menyelesaikan semuanya. Karena apa? Memang sudah sangat-sangat singkat
sebagaimana yang kita sudah pelajari pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita ketika kita menyiapkan diri kita masing-masing dan juga orang-orang sekitar kita, sekaligus menyelesaikan masalah-masalah dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kita, dengan pertolongan Roh Kudus kita akan disanggupkan untuk menjalankannya. Dalam nama Yesus saya sampaikan firman Tuhan ini. Amin.